Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian akidah kita pada malam yang berbahagia ini ataupun pembahasan tauhid kita akan menyampaikan tentang muraqabah ataupun muraqabatullah. Muraqabah dasar daripada kata di dalam bahasa Arab raqaba yuraqibu muraqabatan. Artinya mengawasi. Muraqabatullah, kita selalu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akidah yang wajib kita miliki adalah kita harus merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udip kita selalu di dalam pengawasan Allah. Udip kita selalu di dalam pemantauan Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan itu kita sedang dipantau. Kemana saja kita pergi, kita dalam pengawasan Allah, dipantau. Apa saja yang kita ucapkan, kita selalu dipantau. Jadi itulah yang disebutkan dengan muraqabatullah, pemantauan Allah. Kalau kita ibaratkan sekarang, mungkin yang lebih mudah dan sekarang agak lebih mudah, walaupun tidak akan sama. Ibaratnya CCTV, di masjid ini ada CCTV, kamera pemantau. Kamera pemantau. Jadi ketika kita berada di masjid, kamera pemantau itu bisa memantau seluruh gerak-gerik kita. Menyertai Pak Operator cinulang siat rekaman bunuh. Padung kita yang datang mula masjid, dah pegat di dalam masjid, sagoteh tadu, kemudian padung tak budah kembali, itu dengan mudah diketahui. Karena ada pemantau, kamera pemantau.
Malah ada kamera yang lebih lagi sampai bisa merekam suara. Jadi kalau seandainya kita tidak mengakui ataupun kita akan mengelak, anak pada elak, oh hana lunja ilung kenan, hana lunja ilung kenan. Ketika diputar kembali rekaman CCTV itu, kita tidak bisa mengelak. Nampak seluruhnya jam berapa kita datang, apakah ke masjid ataupun ke bank ataupun ke toko-toko juga sekarang sudah banyak yang menggunakan alat tersebut. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaan sederhana. Kalau seandainya kita sempat berbuat salah, berbuat keliru, misalkan di dalam toko, ketika diputarkan kamera itu kembali, kita tidak akan bisa membantah, karena memang nyata, nampak jelas itu pantauan manusia, alat yang dibuat oleh manusia. Maka apakah lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemantauan Allah, ataupun dengan bahasa kita sebutkan dengan kamera ataupun CCTV Allah, yang dia itu tidak terbatas. Kamera buatan manusia, kalau seandainya di masjid ini, berarti ketika keluar area masjid tidak bisa lagi direkam, tidak terekam lagi, tengok kata terbit daripada di luar area. Demikian juga di bank misalkan, di kantor-kantor, ketika kita sudah berada di luar area nggak bisa lagi ditangkap kamera. Tapi kamera Allah itu tidak ada batas. Pantauan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batas. Kemana saja kita pergi, jam berapapun, mati lampu pun, kamera manusia mati lampu hau dibeli, mati lampu hau dibeli, putus kawan hau dibeli, putus dalam kabel hau dibeli. Tapi kamera Allah itu tanpa batas, unlimited. Kamera manusia kalau seandainya gelap nggak bisa disorot, nggak nampak. Tapi kamera Allah kemana kita mau pergi, lam gelap gulita malam sekalipun, lam bate raya talup, tetap Allah mengetahui. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran muraqabatullah, pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di dalam gelap gulita, di dalam terang-terangan, pagi, siang, malam, semua dipantau oleh Allah. Dah hana istilah mati kameranya. Ya, kamera manusia pegat, habis memori, sudah hanji rekam li. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selamanya. Maka kita wajib meyakini itu. Sebenarnya bahagian daripada akidah. Kalau gambarannya sekarang itulah dia. Tapi itu adalah kewajiban ataupun akidah kita selaku orang mukmin. Wajib kita tahu, yang pertama ataupun tahapan pertama, wajib kita tahu bahwa kita di dalam pemantauan Allah. Wajib kita tahu bahwa kita di dalam pemantauan Allah. Dan banyak orang ataupun dengan kata lain mayoritas, akan juga deh mandu murah muslim ke depu deh, mandu murah mukmin ke depu deh. Tiada yang nan depu ira bahwa pu yang depu yang ke depu oleh Allah, ke pantau oleh Allah, nan depu. Pu yang dipegah yang ke depu oleh Allah, lon depu. Semua orang tahu. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tidak cukup hanya sebatas tahu. Tidak cukup hanya sebatas tahu. Tapi
juga kita harus merasa bahwa kita sudah sedang dipantau. Ya sekadar dah depu, dia leureun dah depu, tapi kita tidak merasa. Kita tidak merasa. Contoh dalam masjid, padahal ada kamera ini, tapi kita tidak merasa. Wate hana terasa ataupun hana ingat hinan ke. Katakanlah misalkan orang yang ingin berbuat jahat, disitulah dia berbuat jahat. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak merasa bahwa sedang dipantau, dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Surah Ali Imran ayat 5 Allah menyebutkan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah sebutkan syai'un. Kalau para mufassir mengatakan bahwa syai'un itu disebutkan dengan kalimat nakirah bermakna am. Am artinya umum. Ketika Allah menyebutkan sesuatu berarti seluruhnya mencakup. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mereka sesama dro de manusia ban melingkir tembok kahani kalan deli ataupun ibarat suara banji bacu kahani dengar li. Itu sesama kita manusia. Kita bisa bersembunyi. Kita mau berbuat jahat, malu ketika dilihat oleh orang banyak, kita bisa bersembunyi di balik tembok, di balik dinding. Tapi dengan Allah la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah segala sesuatu apapun. Hana tesom bagi Allah madum deh terang benderang. Walaupun kan manusia tamu som beik dia. Tapi kemudian kalau sifatnya suara dikecilin suara. Kalau orang misalkan mau berbuat jahat, misalkan pencuri mau berbuat jahat, kenapa dia melakukan itu di malam hari supaya tidak ada yang tahu? Dalam keadaan gelap gulita, datang ke rumah orang matikan lampu, kemudian dia berbuat pada saat orang tidak melihat, bisa-bisa saja. Karena bagi manusia itu memang ketika memang tidak ada lampu, ketika memang di balik dinding enggak kelihatan. Tapi dengan Allah tidak ada istilah yang tersembunyi. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Apakah itu dia di langit ataupun di bumi? Ana yang mutham bagi Allah. Mandum jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang satu apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang susah. Tengok sebagai manusia yang hana ada depu, ketika jauh kita tidak tahu, ketika di balik dinding, ketika di dalam gelap gulita kita tidak tahu. Tapi di sisi Allah semua Allah tahu. Maka yang penting jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang penting apa? Yang penting kita selalu merasa mi ada depu mandum dia ada depu adayan bahawa ada yang pu yang dah pegah ke depu oleh Allah, pu yang ho yang tajak ke pantau oleh Allah, kemudian pu yang dah lakukan ke pantau oleh Allah, sampai aso di dalam hati gedayo, fikiran di dalam fikiran gedayo, segohlom tak keluarkan Allah kawai ke depu. Itu semua kita yakini dan kita mengakui itu. Tapi untuk pribadi kita, apakah kita merasa atau tidak? Ataupun dengan kata lain, nak ingat bahawa pada saat tak kena pubut yang jahat, nak ingat bahawa dia tengah dalam pantauan Allah. Ataupun dengan kata lain, pada saat orang misalkan mau mengatakan sesuatu ataupun
mau berbicara yang tidak baik, berbisik-bisik sama kawan, bisik-bisik tak mesah, tak pegah ke orang lain, berbicara kepada untuk orang lain. Apakah kita ingat pada ketika itu bersama kita ada Allah? Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah ma'akum, bersama kamu. Hau dah jalo. Ya kagak pegah oleh Allah wa huwa ma'akum, dialah Allah bersama kamu. Hau dah jalo. Ada mau langkah api di dalam panduan Allah. Lam gelap gulita pi lagi. Yang tak mesah hai didengar oleh orang lain sagai. Tapi Allah saja. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi rahasia bak manusia sagai, bak Allah tak ada istilah rahasia. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada istilah rahasia bisik-bisikan salasatin di antara 3 orang tanpa kak ngengen dan dipegah sabuh-sabuh rahasia tak kena duduk oleh betul baik naur lain baik dengan ligop. Wa huwa rabi'uhum, Allah yang keempatnya. Lahiriah tak kalau ini oleh dia sagai. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak adalah rahasia bisik-bisikan daripada 3 orang kecuali Allah yang keempat. Wate tak pegahnya menyesaan daiji bisik-bisikan ataupun rahasia itu untuk kebaikan, okeylah. Tapi biasaan daiji rahasianya asal daripada bisik-bisikannya haba fitnah, haba ghibah, upat, haba ifki, menyebarkan aib orang. Puh haba teman. Puh haba teman. Malaikat saja, Raqib Atid saja. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang dilafalkan oleh seseorang manusia kecuali di sisinya itu ada malaikat raqib atid. Raqib yang mencatat amal baik, atid yang mencatat amal yang tidak baik. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan dengan nama lain kiraman katibin. Yang awal itu malaikat ramang katibin. Dalam Al-Quran disebutkan juga nama itu kiraman katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman, malaikat yang mulia, katibin yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Dajak mereka hojit. Apa ji uhra dari manusia aja. Tapi daripada malaikat Allah kita tidak akan berpisah dengan mereka. Lam dengut naga. Lam naga. Ataupun lain tengah-tengah dayo siro sagai yang jaga nyampi nasib malaikat saja. Maka lagi bunuh yang sebutkan jemaah yang dirahmati oleh Allah, kamera yang dibuat oleh manusia itu berbatas, sementara pantauan yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Tidak ada limit, unlimited. Maka yang penting di dalam akidah kita bukan hanya sebatas tahu. Ya depu mandum dah depu.
Tapi ketika kita diajak ataupun digiring oleh syaitan untuk berbuat jahat, kita ingat atau tidak? Nah, terasa ligdayo bahwa yang tajaknya di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak merasakan itu, maka disenan ke banyak orang yang binasa ataupun terjerumus kepada dosa, terjerumus kepada amal yang tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Dia tahu depu bandu, dia urus depu semayang wajib depu tapi haid semayang, depu semayang wajib irona depu, tapi depu buk sagai nyo menasib. Maka hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi ingatan bagi kita sekalian supaya kemana saja kita, di mana saja kita berada, apa saja yang kita lakukan, ingat-ingatlah selalu bahwa kita sedang berada di dalam pantauan Allah. Kita sedang berada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita sebutkan, itu di dalam masalah amal jahat. Apakah amal jahat saja Allah pantau? Tidak. Yang gerd ke pantau sih. Yang gerd ke pantau sih. Makanya hendaknya kita pada saat berbuat baik, misalkan kita butuh keikhlasan, ikhlas betul. Jangan cabangkan keikhlasan itu kepada yang lain-lain. Nilai keikhlasan kepada Allah akan berkurang. Tani segala sesuatu kebaikan yang terpubut lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi pada saat kita melaksanakan solat, apalagi solat di masjid, misalkan apalagi solat berjamaah, tiba-tiba ada orang yang kita segani ataupun kita ada hubungan dengan kita, apalah masalah, isah li iblis ipat na orang ji ni pelimah wajud bahagia bahawa dia pina tajak sembahyang subuh jemaah, kurang nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat kita niat segala amalan tadi lillahi taala, full amalan yang kita lakukan, ketika kita berangkat dari rumah itu belum belum terkontaminasi apa-apa, mantap steril betul. Jadi pada saat langkau rame kadang ada pulai, maka ketika itu juga kita butuh rasa, kita merasa tidak bahwa kita itu sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa, kakek terbawa lagi isah li iblis kan, kita turuti, sehingga kadang-kadang nanti kalau seandainya lebih parah sampai pahala-pahala tidak ada yang dah pubut lagi karena pahala karena pakar sudah bukan lagi lillahi ta'ala, tapi karena manusia, karena banyak orang, karena orang melihat, karena sebutan-sebutan kebaikan, karena pujian, karena penghargaan dan sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak hanya kepada amal jahat, lambuk ke pantau sila Allah. Maka kita senantiasa harus merasa bahwa berada di dalam muraqabatullah, pantauan Allah, pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam solat mayang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara yang perlu kita jaga di dalam solat itu adalah khusyuk semayang. Selain daripada rukun, gerakan, takbir, rukuk, sujud kita dan sebagainya, ataupun bacaan yang harus kita jaga dengan lisan,
Yang satu ini tidak kalah pentingnya ataupun menentukan nilai salat kita itu ada pada khusyuk. Khusyuk. Gerakan salat juga perlu dijaga. Lagi bunuh yang sebutkan, gerakan salat juga perlu kita jaga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bacaan di dalam salat juga perlu kita jaga supaya kita baca dengan penuh dengan fasahah sesuai dengan ketentuan membaca. Demikian juga khusyuk juga perlu kita jaga. Jaga khusyuk di dalam salat. Semua itu perlu untuk kita jaga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih khusyuknya, akan lebih mudah untuk kita yang khusyuk dalam sembahyang, untuk kita yang khusyuk dalam sembahyang. Bagaimana caranya? Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, innallaha yansibu wajhahu liwajhi ibadihi fis salah. Allah menghadapkan wajahnya dengan wajah hambanya sedentang pada saat dia melaksanakan salat. Pada saat dia melaksanakan salat. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita sebutkan saja arti hadis, dan intinya bahwa Allah menghadapkan wajahnya dengan wajah seseorang hambanya pada saat hamba itu dalam keadaan salat. Kita merasa atau tidak pada saat tersebut? Menyahana ta rasakan natayan lam semayang ati gedanyo irawi hoholain, pikiran hoholain. Tapi pada saat kita menghadirkan bahwa kita ingat selalu Allah ada di hadapan saya, salat kita itu akan lebih khusyuk, semayang gedayo akan lebih khusyuk. Ibaratnya kalau seandainya kita boleh sebutkan perumpamaannya, kita sedang dinilai. Ibaratnya mi ubu but jamun wate ya but, ada tayo kadang-kadang lagi yang sih wate ya but jamun di tengku guyo praktek semayang. Udah gaya ke ini udah praktek semayang daripada Allahu Akbar sampai doa iftitah, sampai baca Fatihah, sampai baca ayat, rukuk, sujud dan seterusnya sampai salam. Pada saat tersebut yang tergambar oleh kita apa? Yang tergambar oleh kita itu tapubutnya sesempurna mungkin. Kenapa? Karena kita sedang dinilai. Nagure dehiku yang deng tengah genilai. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi sekarang? Itu dulu tes, percobaan. Katanya mentau bubut. Ini sudah merupakan amalan kewajiban yang harian, wajib tapubut, dan selalu Allah nilai. Allah ada di hadapan kita dan Allah nilai dari segi pergerakan, dari segi bacaan, dari segi khusyuk menghayati salat itu, semuanya mandum genilai. Tinggal lagi seperti tadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa atau tidak pada ketika itu. Maka tidak cukup tahu kita merasa atau tidak bahwa gedayona di hadapan Allah pada saat tersebut. Menyengan manusia umpamanya di hadapan imam ataupun di hadapan kita salat itu ada sorot kamera seperti ini. Di hadapan imam itu ada sorot kamera. Kamera imam itu tidak akan berani untuk melakukan sesuatu. Maah dah pegah kadang-kadang gatai uleh hang dia garu.
karena pakai na kamera. Gak tahu leh di garu. Karena disorot kamera. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah selalu memantau dan langsung di hadapan kita. Cuma itulah kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak merasa, sehingga fikiran kita di dalam sholat itu keluar entah kemana-mana. Kita ingat keluarga, kita ingat istri, kita ingat anak, kita ingat janji, kita ingat masalah keuangan, kita ingat masalah uang dan sebagainya, masalah kerja. Dempu tinggal lemah. Kenapa? Karena kita tidak merasa bahwa kita sedang dinilai oleh Allah. Dia tiup mati sembahyang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berada di hadapan kita, berada di hadapan hambanya. Malah disebutkan di dalam doa, lam yaltafit hatta taltafitu. Allah belum lagi berpaling sehingga kamu berpaling. Ketika sudah selesai sholat, salam, kita sudah berangkat, baru Allah berpaling. Mehan sabi-sabi Allah setentangkan wajahnya dengan wajah hambanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memang betul-betul kita merasa itu di dalam salat, walaupun pantauan Allah itu selamanya, tapi pada saat di dalam salat itu lebih penting lagi supaya kita merasa tidak akan ada orang yang bertanya, di bancarai lu payah tak khusyuk lang semayang. Maka haitin khusyuk-khusyuk lah semayang. Bahkan tinggal kena tinggal ke dia. Berarti belum menghadirkan bahwa dia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum menghadirkan di dalam hatinya, di dalam fikirannya bahwa orang tersebut berdiri melaksanakan salat al-wuquf, isy'arul qalbi bi annahu waqifun baina yadaillah. Itu disebutkan bahwa kita merasa di dalam hati yang bahwa pada saat kita melaksanakan salat itu kita berada ataupun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada saat tersebut kita sedang bermunajat kepada Allah? Kenapa pada saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan saja kita berikan sementara hati kita kepada yang lain? Ngan manusia mentang biasaan daji tengah tadu beut mata. Tak pegah haba serius. Kita menyampaikan keluhan-keluhan ataupun apa yang kita alami, isi hati kita curahkan sesama manusia. Pada saat tersebut kita akan fokus mandum-mandum tabi perhatian hati gedayo seiring dengan apa yang kita ucapkan, mata kita hadap-hadapan kita dengan orang yang kita berbicara, keseriusan kita betul-betul serius. Pada saat kita sedang mengadu ataupun kita sedang meminta ataupun sedang menyampaikan curahan hati nyanga manusia, maka apakah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita sedang bermunajat kepada Allah. Bahasa agamanya ataupun bahasa Arabnya disebutkan bermunajat. Kita kan sedang bermunajat kepada Allah, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Sedang berbicara, mana bukti kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun berbicara dengan Allah tentu beda dengan berbicara dengan manusia, tapi pada saat tersebut disebutkan bahwa innal abda fi salatihi yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang hamba di dalam salatnya itu sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Ada interaksi yang langsung. Ada interaksi yang langsung.
tak pegah haba gejawab oleh Allah. Buktinya apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambalun kai pujolun. Gejawab, maka ke Allah gejawab, Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, asna alayya abdi, hamba lun diulang pujian kepada lun. Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkan aku, dan seterusnya. Setiap kali kita membaca itu Allah menjawab. Tidak akan sia-sia amalan kita di dalam solat itu. Itu diantaranya bukti kita tengah terpegang habar sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pada saat kita berbicara dengan manusia begitu serius, kita berbicara dengan Allah hanya ucapan saja kita berikan, kadang-kadang hati tidak terlalu konsen, tidak terlalu fokus, ingat kepada yang lain-lain. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, disitulah perlu seperti tadi kita sebutkan, tidak hanya tahu kita di dalam pantauan Allah, tapi juga kita harus merasa yang paling penting. Kita harus teringat kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, pu menteng yang tak pubut, beringat kita ya bahwa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyalam ahadukum man yunajih, kelanjutan hadis tersebut Rasulullah mengatakan, maka hendaklah kamu tahu bahwa siapa yang sedang kamu bermunajat dengannya. Bukan tingkat dengan bermunajat dengan manusia, bukan tingkat kita berbicara serius dengan manusia, ataupun saya berbicara serius dengan keluarga. Lebih daripada itu, yang kita berhadapan pada saat tersebut bukan hanya sekedar seperti berhadapan dengan pejabat ataupun seorang pimpinan, tidak. Tapi ini adalah kita berhadapan dengan Rabbul Alamin, pemilik sekalian alam. Kapan kesempatan bagi kita? Itu adalah pada saat kita melaksanakan solat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi mungkin saya akhiri ini. Kita perlu kita untuk menjaga, mengetahui dan merasa bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memantau, selain daripada itu Allah juga mengirimkan utusan. Kepantau kero oleh Allah, dikirim utusan loh. So utusan lagi bunuh kita sebutkan, nah utusan dikirim malaikat yang ada bersama kita, Raqib, Atid, nyahana geminah-minah malaikatnya. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, istahyu min khalqillah alladzina la yufariqunakum illa fi halatain, fi qada'il hajati wal jima'. Malulah kamu terhadap makhluk Allah, yang dimaksudkan itu adalah malaikat, yang tidak pernah berpisah denganmu kecuali pada dua tempat. Yang pertama pada saat qada hajat, yang kedua pada saat berhubungan suami istri. Malulah kamu ketika kamu ingin berbuat dosa. Dengan manusia kita bisa bersembunyi, tapi malaikat itu ada bersama kita, kemana saja kita pergi. Maka Allah mengirim utusan. Selain daripada itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga ingat-ingat bahwa seluruh anggota tubuh kita ini adalah utusan Allah bagi kita untuk menjadi penjaga bagi kita. Itu tukang jaga ada sebenarnya. Najaro, nagaki, namata, nagulunyung, naidung dan sebagainya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala mentang yang tak buat salah mandum anggota tubuhnya sehingga haideng rek dia. Haideng rek dia, hai bantu dah. Tapi kibansit tetap dia akan berbicara benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika didatangkan sekumpulan orang yang pada hari
akhirat itu mereka tidak percaya semua persaksian, Allah tanyakan kepada mereka, kalau kamu tidak percaya persaksian yang lain, saksi apa juga yang kamu percaya? Lun halum patih ya Allah, ya lun patih draw lun sagai. Jawab. Manusia yang jawabnya. Okey, biar bahasa kita jid apa-apa. Saya kunci mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kuncilah mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, mulailah berbicara tangan. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki, pu yang pernah tapubut, pu yang pernah tacok, pu yang pernah tamat, ho yang pernah tajak dan sebagainya. Yawma naqulu jululihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Pada hari itu mereka juga bertanya kepada kulit-kulit mereka, kulit-kulit jebak badan kita pi saksi di hadapan Allah. Maka kita tersebutkan lagi bunuh mandum haidang rak kita tengok. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi terhadap saya? Yang saya harus menuju kepada kebinasaan. Mereka anggota tubuh semua menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah sudah memberi kuasa kepada kami pada hari ini untuk berbicara, sama seperti Allah memberi kuasa kepada makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah berikan kuasa untuk berbicara, tidak mungkin kami akan bersaksi dengan saksi yang salah, membuat pengakuan palsu ataupun membuat pengakuan yang keliru. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan bahawa sampai bumo pat tagilha wate tapubut maksiat i mengaku tentang teh tadeng tapubut salah ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi itu berbicara, menceritakan khabar-khabar yang pernah terjadi di atasnya. Ya Allah, lun jamun si pulan pernah pubuk maksiat di atas ruang lun, tanggai pulan, uro pulan dan sebagainya. Semua pengakuan itu disampaikan. Itu adalah macam-macam ataupun bahagian dan bahagian daripada utusan Allah. Allah memantau sendiri, sekaligus Allah juga mengirim utusan-utusan kepada kita sekalian. Maka hati-hati kita. Lagi Bunda sudah sebutkan, muraqabatullah itu tidak hanya sebatas kita tahu, tapi juga perlu kita yakini ataupun kita perlu terus kita merasa bahwa kita selalu di dalam pemantauan Allah. Ada pegah-pegah yang salah, dan ada pegah-pegah hamba sulit, ingat, oh Allah ke dengar. Ini pubuk-pubuk yang salah berdengar kita bahawa ya Allah kekalan. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengingat bahawa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah bahagian daripada akidah yang wajib kita imani dan juga wajib kita amalkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi